5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 8. Daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga yang berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti ini gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu itu tidak hanya pada keragaman fisik atau tubuh saja adik-adik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran atau hobi. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran yang berbeda. Tadi Dayu suka bermain sepeda, kalau Kak Gusti suka berlari olahraganya. Namun keduanya ini dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apa kamu juga memiliki kegemaran yang berbeda dengan anggota keluargamu? Coba adik-adik lakukan kegiatan berikut ini. Nah, adik-adik lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Kalian tanyakan mengenai kegemaran dari setiap anggota keluargamu. Misalnya ayah kegemarannya atau kesukaannya apa, ibu, kakak, lalu kalian sendiri. Kalau kalian punya adik, tulis adik kalian apa kegemaran mereka. Contohnya di sini misalnya ya, oh ayah itu kegemarannya bermain bola, ibu itu kegemarannya memasak, kakak itu kegemarannya menyanyi, lalu saya atau kita ya, itu misalnya membaca buku cerita. Lalu adik ternyata kegemarannya adalah menggambar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kegemaran masing-masing orang itu berbeda-beda. Satu dengan yang lain itu berbeda-beda adik-adik. Apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Nah, kegemaran yang ada di dalam keluarga kita itu ada manfaatnya. Yang pertama, kita itu bisa belajar mengenal karakteristik seseorang dari kegemaran mereka. Berikutnya, belajar sikap toleransi akan perbedaan yang ada. Nah, dengan keragaman yang ada itu kita bisa toleransi. Oh, ternyata adikku tuh sukanya menggambar. Nah, aku bisa membantunya untuk menggambar. Misalnya seperti itu. Belajar menghargai dan menerima perbedaan. Lalu belajar saling melengkapi kekurangan satu sama lain melalui perbedaan tersebut. Dan kita bisa juga belajar kegemaran baru nih dari anggota keluarga yang lainnya. Misalnya kalian kan misalnya Kak Citra ya, gemarnya adalah membaca buku. Terus kakak Kak Citra gemarnya bermain komputer. Nah, Kak Citra bisa belajar dari kakak Kak Citra untuk bermain komputer atau bisa mengetik di komputer. Misalnya seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, kesimpulannya keberagaman kegemaran dalam keluarga kita itu semakin membuat kita itu memahami karakteristik individu anggota keluarga kita berdasarkan kegemaran mereka. Bisa kegemaran hobi mereka dalam olahraga, hobi mereka dalam membaca buku, dan lain sebagainya. Lingkungan itu mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama-sama.
Adik-adik, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut ini adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 adik-adik. Yang pertama adalah produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Kalian harus menggarisbawahi, produksi itu menghasilkan barang atau jasa. Lalu kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, konsumen nanti apa kita cari tahu berikutnya adik-adik. Jadi distribusi ini artinya adalah menyalurkan barang hasil produksi. Nah, orang yang menyalurkan barang atau mendistribusikan barang itu disebut dengan distributor, ya. Lalu berikutnya kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang hasil produksi tadi. Nah, orang yang memakai barang-barang ini, orang yang mengkonsumsi barang-barang ini disebut konsumen. Seperti kita pembeli, ya, pengguna barang, kita ini disebut konsumen. Petani misalnya, petani itu menanam padi. Lalu apa? Dari padi itu dipanen menjadi beras, ya kan? Nah, petani itu adalah produsennya karena melakukan kegiatan produksi, menghasilkan barang. Barangnya apa adik-adik? Beras tadi. Lalu distribusinya siapa? Ya, distribusinya bagaimana? Nah, distribusinya ini melalui distributor. Distributornya siapa? Misalnya penjual beras, ya. Nah, penjual beras ini yang akan menyalurkan barang dari petani kepada pembeli. Nah, konsumennya siapa? Konsumennya kita yang membeli beras tersebut dari toko atau dari pedagang. Ya, itu adalah macam-macam kegiatan ekonomi dan contohnya adik-adik. Sekarang di sini ada bacaan Kabupaten Tabanan. Adik-adik masih ingat ya tentang Pulau Dewata atau Pulau Bali. Nah, di Pulau Bali ini ada namanya Kabupaten Tabanan. Nah, Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan sehingga kabupaten ini dikenal dengan daerah agraris. Potensi keunggulan Kabupaten Tabanan adalah di bidang pertanian adik-adik. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan ini berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti, ya. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran dan supermarket di Bali. Karena Bali ini adalah pulau wisata, jadi di sana itu banyak hotel, banyak restoran adik-adik dan mereka membutuhkan bahan-bahan sayuran untuk mengolah makanan untuk tamu-tamu atau wisatawan dari luar negeri bahkan dan dari dalam negeri. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging itu berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Nah, di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejanten, Kecamatan Kediri yang ada di Bali. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat loh.
objek wisata tersebut antara lain di Tanah Lot ya. Nah, Kak Citra sudah pernah ke Tanah Lot ini, Alas Kedaton. Nah, Kak Citra itu kok salah terus ya membacanya. Alas Kedaton, lalu ada Bedugul, ada Ulun, ada Danau Berantan, lalu ada Kebun Raya Eka Karya. Nah, perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan dari Kabupaten Tabanan ini juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Yang pertama ada kegiatan pertanian, lalu ada kegiatan ternak, dan salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Tabanan. Apa saja ya kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan ini? Yuk kita identifikasi bersama-sama adik-adik. Nah, kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan yang pertama adalah kegiatan produksinya. Apa kegiatan produksinya? Kegiatan produksinya itu meliputi pertanian, peternakan, dan industri kerajinan. Tadi kan ya ada pertaniannya, ada peternakannya, ada industri kerajinannya. Distribusinya apa? Kegiatan distribusinya itu meliputi perdagangan dan penjualan. Lalu konsumsinya itu meliputi pembelian sayur untuk kebutuhan hotel, restoran, dan masyarakat yang ada. Apa saja jenis pekerjaan yang terkait dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Nah, untuk jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan, yang pertama untuk kegiatan produksi, pastinya untuk pertanian itu ada petaninya, ya toh, jenis pekerjaannya. Lalu untuk peternakan itu pasti ada peternaknya. Lalu untuk nelayan ya, untuk perikanan itu ada nelayan. Lalu untuk pengrajin itu ada perajinnya atau jenis pekerjaannya adalah perajinnya. Lalu distribusinya atau penyaluran barangnya itu melalui pedagang, sopir, kuli angkut, agen, dan petugas pengiriman paket. Konsumsinya siapa yang mengkonsumsi dari hasil para produsen ini, dari petani, peternak, pengrajin, dan nelayan? Ya, konsumsinya adalah dari warga-warga sekitar dan wisatawan yang datang ke Kabupaten Tabanan. Nah, sekarang adik-adik amatilah lingkungan tempat tinggal kalian. Identifikasi kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Dan identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. Contohnya di tempat Kak Citra nih, contoh kegiatan ekonominya yang produksi itu ada pengrajin tempe, ada petani, ada peternak kambing, ada perajin genting. Nah, distribusinya apa? Distribusinya untuk produksi ini tempe dan sebagainya ini itu distribusinya melalui pedagang sayuran, lalu ada sopir koperasi desa ya ini ada adik, lalu ada kuli angkut, lalu ada penjual daging seperti itu. Nah, konsumsinya kegiatan konsumsinya apa di lingkungan Kak Citra? Misalnya ada toko counter pulsa ya untuk membeli pulsa ya. Terus di lingkungan Kak Citra juga ada aplikasi online untuk memesan makanan ya. Sekarang kan baru marak ya. Itu kegiatan konsumsi loh yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Kak Citra. Nah, berbelanja secara langsung dan tidak langsung melalui aplikasi ini. Dan mencukur rambut di tukang cukur rambut. Nah, itu kegiatan konsumsi, berbelanja makanan, berbelanja minuman ya, berbelanja di pasar, berbelanja di supermarket misalnya, itu kegiatan konsumsi. Nah, adik-adik, jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di tempat tinggalnya Kak Citra, untuk produksi itu ada petani, perajin, dan peternak. Untuk distribusi itu ada pedagang, sopir, dan kuli angkut. Nah, untuk konsumsi itu ada penjual pulsa, tukang cukur, dan pedagang. Atau kita juga sebagai kegiatan kita itu sebagai konsumennya ya, pengguna barang dan jasanya. Kesimpulannya apa adik-adik? Nah, kegiatan ekonomi di lingkungan kita itu sangat beragam.
kegiatan ekonomi di lingkungan kita itu pasti dikelompokkan menjadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Nah, tokoh cerita fiksi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama dan yang kedua ada tokoh tambahan. Apa itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita tersebut. Biasanya akan ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar hanya pemanis cerita saja. Nah, dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Ayo kita lakukan kegiatan berikut ini. Nah, adik-adik kan masih ingat ya tentang asal mula Bukit Catu. Ya, kita sudah belajar asal mula Bukit Catu, di mana di sini ada seorang suami ya yang bekerja sebagai petani minta kepada istrinya untuk dibuatkan nasi tumpeng ya, nasi tumpeng yang besar supaya panennya lancar seperti itu kan. Nah, lalu istrinya menyetujui dan membuat membuat tumpeng yang besar nih adik-adik. Nah, tidak lama kemudian ternyata hasil panennya dari suaminya itu banyak adik-adik. Nah, si istri ini membuat tumpeng dan membagikannya kepada penduduk desa. Lalu menjelang musim panen berikutnya, sang suami berkata lagi untuk membuat tumpeng 3 kali lipat dari sebelumnya. Nah, di sini istrinya menyetujui supaya harapan mereka untuk panennya melimpah itu terkabul adik-adik. Dan setelah itu panenlah lagi ya. Nah, di sini dalam perjalanan suami ketika ke sawahnya atau bertani, dia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Dan catu ini adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa untuk membuat tumpeng ini. Nah, setelah itu adik-adik dia bercerita kepada istrinya. Nah, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau membuatnya hasil panen kita akan semakin melimpah. Itu kata suaminya ya. Lah, lalu akhirnya apa? Sejak saat itu si istrinya itu rajin membuat catu nasi ya. Setiap catu nasi yang dibuatnya ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun anehnya di sini saat pergi ke sawah, onggokan tanah tadi semakin membesar. Rupanya setiap si istri ini membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah itu membesar sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah bukit adik-adik. Nah, setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun berhenti membesar. Nah, sejak saat itu onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Nah, kita sekarang akan identifikasi bersama-sama nih adik-adik. Menurut adik-adik, siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Nah, tokoh utama kan yang diceritakan secara terus-menerus. Berarti di sini adalah suami dan istri. Ya, suami istri petani tadi yang berprofesi sebagai petani. Mengapa tokoh tersebut termasuk tokoh utama adik-adik? Coba jelaskan alasanmu. Mengapa ya termasuk tokoh utama? Ya karena tokoh suami dan istri ini memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, dan moral atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Ya, jadi sini ya tokoh utamanya adalah suami dan istri yang bekerja sebagai petani tadi. Lalu adik-adik, menurut adik-adik siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu tadi? Nah, tokoh tambahannya hanya penduduk desa. Mengapa ya adik-adik ya? Tokoh tersebut itu
dimasukkan dalam tokoh tambahan. Nah, alasannya adalah tokoh penduduk desa ini dimunculkan sekali atau beberapa kali saja dalam cerita. Tokoh ini hanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Jadi hanya sebagai tokoh sampingan saja. Itu tadi adik-adik, mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.